Malam senyap karena diam adalah awal kengerian. Nama lengkapnya Wira Adinata. Usianya 27 tahun. Terlalu muda untuk merasa hidupnya berhenti. Tapi terlalu tua untuk berharap semuanya masih bisa diulang. Ia bukan orang yang percaya akan hal mistis. Bagi Wira, dunia bekerja dengan sebab dan akibat. Kalau ada suara aneh, pasti ada sumbernya. Kalau ada bayangan bergerak, pasti karena cahaya. Dan kalau orang bicara soal makhluk halus, itu biasanya karena takut pada hal yang tidak mereka pahami. Ia pernah kuliah, tapi nggak lulus. Ayahnya meninggal 3 tahun lalu, bukan karena sakit, bukan juga kecelakaan. Dan sejak saat itu, hidup Wira pelan-pelan runtuh. Ia mengambil pekerjaan apa saja yang bisa menjaga dapur tetap menyala. Menjadi penjaga malam di gudang tua itu bukan pilihan ideal, tapi gajinya cukup. Nggak banyak orang mau shift malam, tapi Wira mau. Karena malam, baginya hanyalah waktu tanpa matahari. Dan gudang itu pada awalnya hanyalah bangunan kosong. Ia nggak tahu bahwa beberapa tempat menyimpan ingatan. Dan beberapa ingatan menunggu orang yang tepat untuk dibangunkan. Malam ini, Wira datang seperti biasa, dengan keyakinan sederhana. Nggak ada apapun di sana. Keyakinan itu akan hancur, pelan-pelan, tanpa ampun. Malam selalu datang lebih cepat di gudang itu. Bukan karena matahari tenggelam lebih awal, tapi karena cahaya di sekitarnya seperti enggan bertahan lama. Bangunan tua peninggalan kolonial itu berdiri terpisah dari keramaian kota. Dipagari seng berkarat dan semak liar yang tumbuh tak terurus. Dari kejauhan, gudang itu tampak seperti bayangan besar yang menunggu, diam, tapi sadar. Wira tahu betul jam kerjanya dimulai pukul 10 malam. Ia juga tahu, entah sejak kapan, waktu di tempat itu tidak pernah berjalan normal. Kadang, jam dinding berhenti di angka 2:11 selama berjam-jam. Kadang jarum detik berputar terlalu cepat, lalu melambat seolah kelelahan. Pernah pada suatu malam, Wira bersumpah ia melihat jarum jam berputar mundur 1 langkah sebelum kembali normal. Ia menertawakan ingatan itu keesokan harinya, menyebutnya halusinasi orang kurang tidur. Tapi malam ini, rasa gak enak itu kembali. Wira duduk di pos kecil dekat pintu masuk gudang, menyeruput kopi hitam yang sudah dingin. Lampu neon di atas kepala berdengung pelan. Suaranya naik turun seperti nafas orang tua. Angin menggesek seng pagar, menimbulkan bunyi panjang yang berakhir tiba-tiba. Seperti seseorang yang menahan jeritan. Ia mencoba mengecek ponsel, sinyalnya penuh. Jam menunjukkan pukul 22.47. Masih lama, gumamnya. Sejak 3 bulan terakhir, ia sering merasa gak sendirian. Bahkan ketika seluruh komplek gudang jelas kosong. Satpam lain dipindahkan. Shift malam kini hanya miliknya. Awalnya Wira senang. Lebih banyak uang lembur, lebih sedikit interaksi, pikirnya. Tapi kesendirian di tempat seperti ini punya berat yang berbeda. Gudang utama berdiri sekitar 50 meter dari pos. Bangunannya panjang dengan atap tinggi dan jendela-jendela besar yang sebagian sudah pecah. Dari dalam, cahaya lampu temaram menciptakan bayangan panjang di lantai semen. Bayangan-bayangan itu tidak pernah berada di tempat yang sama 2 malam berturut-turut. Wira mencoba bangkit, mengambil senter dan kunci, lalu berjalan menuju pintu gudang. Setiap langkahnya bergema, seolah lantai di bawahnya kosong. Udara berubah lebih dingin begitu ia mendekat.
bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin yang menempel. Ia membuka pintu. Bunyi engselnya panjang dan berat, seperti keluhan. Di dalam, gudang tercium lembab, bau besi tua, kayu lapuk, dan sesuatu yang samar. Bau yang sulit dijelaskan, tapi selalu membuat Wira ingin bernafas lewat mulut. Ia menyapu senter ke kiri dan ke kanan. Rak-rak besi berdiri berjajar, sebagian kosong, sebagian diisi mesin tua yang tak lagi dipakai. Debu menari di udara, berkilau sebentar lalu menghilang. Cuma gudang, cuma malam, katanya pada diri sendiri. Ia berjalan menyusuri lorong tengah, sepatu bootnya menghantam lantai, menciptakan ritme yang menenangkan, sampai ritme itu terganggu. Ada suara lain, pelan, gak sinkron, seperti sesuatu yang diseret. Wira berhenti, suaranya juga berhenti. Ia menahan nafas, menunggu beberapa detik. Gudang itu kembali sunyi, tapi terlalu sunyi. Bahkan dengung lampu seperti menjauh. Wira mengangkat senter, menyapu sudut-sudut gelap. Gak ada apa-apa. Rak-rak berdiri diam, bayangan tetap di tempatnya. Dengar sendiri, gumamnya. Mencoba tersenyum. Ia melanjutkan langkah. Baru 3 langkah, suara itu kembali. Lebih dekat. Kali ini, Wira yakin itu bukan tikus, bukan angin. Bunyi gesekannya berat, seolah sesuatu yang basah dan padat diseret di lantai. Jantungnya berdegup lebih cepat. Telapak tangannya berkeringat, membuat gagang senternya licin. "Siapa di situ?" teriaknya. Suaranya memantul di dinding tinggi. Tapi gak ada jawaban. Bau itu muncul lagi. Kali ini lebih kuat, seperti darah yang sudah lama mengering. Wira berbalik cepat. Senter menyapu rak di belakangnya. Kosong. Namun, di kaca jendela tinggi di sisi gudang, ia melihat pantulan yang membuat tubuhnya membeku. Ada bayangan di belakangnya. Gak jelas bentuknya, hanya siluet tinggi, kepalanya miring, berdiri terlalu dekat. Wira menoleh secepat kilat, tapi kosong. Pantulan itu menghilang. Nafasnya memburu. Ia mundur selangkah. Lalu kakinya menyentuh sesuatu di lantai. Sebuah baut longgar dan hampir membuatnya tersandung. Wira mengumpat pelan, berusaha menertawakan dirinya sendiri. Aku kecapean, kurang tidur ini," katanya. Ia memutuskan keluar gudang, kembali ke pos. Setidaknya sampai jantungnya tenang. Tapi baru beberapa langkah menuju pintu, lampu di langit-langit berkedip. Berkedip sekali, 2 kali, lalu menyala normal. Wira berhenti. Ada sensasi aneh di tengkuknya, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya, menahan nafas. Ia gak berani menoleh. Detik terasa panjang. 1 tetes keringat dingin meluncur di punggungnya. "Kalau memang ada, jangan macem-macem." Ia gak tahu kenapa mengatakan itu. Kata-kata itu keluar begitu saja, seolah menjawab sesuatu yang gak terdengar. Akhirnya Wira berbalik. Gudang itu tetap kosong. Lalu ia keluar dan menutup pintu. Begitu pintu tertutup, rasa dingin itu berkurang. Wira menghela nafas panjang, mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Ia kembali ke pos, duduk dan menyalakan rokok. Kebiasaan lama yang seharusnya sudah ia tinggalkan. Asap rokok naik perlahan, membentuk pola aneh sebelum menghilang. Wira menatapnya, lalu mengalihkan pandangan ke jam dinding pos. Jarum jam menunjuk pukul 22:47. Sama seperti sebelumnya. Wira menegakkan badan. Ia mengecek ponsel. Jam di layar menunjukkan 23:12. "Kenapa?" gumamnya. Ia berdiri mendekat ke jam dinding, mengetuknya pelan. Jam itu gak berdetak kembali,
Jarum jam bergerak maju 1 menit. Wira menghela nafas, mencoba tenang. Tapi sebelum ia sempat duduk lagi, terdengar ketukan dari arah gudang. Bukan dari pintu, tapi dari dalam. 3 kali. Suara itu pelan dan berirama. Wira menelan ludah. Tangannya meraih senter dan kunci. Meski setiap hari nalurinya berteriak untuk tidak mendekat, ia mencoba melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat. Ketukan itu berhenti saat ia sampai di depan pintu gudang. Ia berdiri di sana, menatap pintu besi yang tertutup rapat. Ini gila, katanya pada diri sendiri. Dengan tangan gemetar, Wira memutar kunci dan membuka pintu. Gudangnya gelap, lampu di dalam mati. Ia mengangkat senter, dan cahaya itu menyingkap jejak seretan di lantai, memanjang dari lorong tengah menuju ruang arsip di belakang. Jejak itu basah, mengkilap, dan perlahan bergerak, seolah sesuatu di ujung sana masih ditarik masuk kegelapan. Wira berdiri terpaku, di dadanya jantungnya berdentum keras, seirama dengan satu pikiran yang akhirnya ia akui. Malam ini gudang itu gak kosong. Wira gak langsung masuk, tapi ia berdiri di ambang pintu gudang. Senter terangkat, nafasnya pendek-pendek. Jejak basah di lantai itu masih ada, memanjang, mengkilap, seolah baru saja dibuat. Bau besi kembali menusuk lebih pekat dari sebelumnya. Ia menoleh ke belakang. Pos jaga terlihat aman, lampunya menyala, jam dinding masih berdetak. Dunia di luar gudang tampak normal, terlalu normal. Seperti panggung yang menunggu aktor kembali ke peran yang salah. Masuk sebentar, buat cek, habis itu keluar, gumam Wira. Ia melangkah maju. Begitu kakinya menyentuh lantai gudang, hawa dingin menyelimuti lagi. Senter menyapu jejak itu, arahnya jelas, menuju lorong belakang, ke area yang jarang ia datangi. Ruang arsip, tempat dokumen lama, mesin rusak, dan barang-barang yang tidak lagi tercatat di inventaris. Setiap langkah Wira terdengar lebih keras dari seharusnya. Pantulannya terlambat, setengah detik, seolah ruangan ini ragu menirukan suara manusia. Ia berhenti, mendengarkan. Tidak ada suara seretan sekarang. Tidak ada ketukan. Hanya dengung lampu dan detak jantungnya sendiri. Di tengah gudang, senter berkedip. Wira memukul gagangnya pelan. Cahaya stabil kembali. Ia menghembuskan nafas, mencoba menenangkan diri. Kurang tidur, katanya dalam hati. Kopinya kebanyakan. Jejak itu berhenti di depan pintu besi kecil dengan cat yang terkelupas. Pintu ruangan arsip, kuncinya menggantung di gembok tua. Anehnya, ruangan itu tidak terkunci. Wira menelan ludah. Ia tidak ingat pernah meninggalkan pintu itu terbuka. Tangannya terangkat, ragu, lalu mendorong pintu. Engselnya berdecit panjang, membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam ruangan sempit dengan rak-rak kayu yang melengkung dimakan usia, kardus-kardus berlabel pudar menumpuk tak beraturan. Bau lembab bercampur jamur menyergap. Senter menyapu satu rak. Dokumen. Rak berikutnya peralatan tua. Di lantai, tepat di tengah ruangan, jejak basah itu berakhir. Tidak ada apa-apa di ujungnya. Tidak ada makhluk. Tidak ada benda. Seolah sesuatu menghilang begitu saja. Wira berdiri mematung. Kepalanya berdenyut pelan. Ia merasa bodoh berdiri di sini, menantang sesuatu yang jelas-jelas tidak masuk akal. Ia berbalik untuk keluar. Satu ketukan dari rak paling ujung. Wira membeku. Senter diarahkan ke sana. Rak itu tinggi, penuh kardus tua. Tidak ada yang bergerak. Ia menunggu beberapa detik. Tidak ada suara lanjutan. Kalau mau nakut-nakutin, pilih waktu lain, katanya. Jawabannya datang bukan dalam bentuk suara, melainkan perasaan.
Seperti ada yang berdiri sangat dekat, tepat di belakang bahu kirinya. Nafasnya terasa disentuh udara dingin. Wira tidak berani menoleh. Ia melangkah pelan ke pintu. 2 ketukan, tapi kali ini lebih dekat. Wira berbalik cepat. Senter terangkat tinggi. Cahaya menabrak rak, memantul ke dinding, lalu jatuh ke lantai. Tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai jejak basah yang baru muncul, menyebar dari arah Wira sendiri. Ia menatap kakinya. Sepatu bootnya bersih, tidak ada cairan. Tidak, tidak, bisiknya. Ia mundur, punggungnya menabrak rak. Kardus di atasnya bergetar. Satu jatuh ke lantai. Tutupnya terbuka, memperlihatkan map-map tua. Salah satunya terlepas. Kertas-kertasnya berserakan. Wira melirik tanpa sengaja, lalu berhenti. Di salah satu dokumen itu tercetak logo perusahaan lama, tahun 1998. Judulnya pudar, tapi masih terbaca. Laporan insiden malam. Tangannya gemetar saat mengambil kertas itu. Seharusnya ia lari, tapi rasa penasaran menahan kakinya. Ia membaca cepat. Lampu senter menyorot kata-kata yang nyaris terhapus. Suara seretan kembali terdengar di gudang utama. Petugas malam melaporkan bayangan tinggi tanpa wajah. Akses ke ruang arsip ditutup sementara. Wira mengernyit. Laporan lain menyusul. Tahun berbeda, tapi polanya sama. Selalu malam, selalu gudang, selalu satu catatan di akhir. Kasus ditutup, tidak ada bukti. Bohong, gumam Wira. Di bawah tumpukan dokumen, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sudut peti kayu tua, kecil, tersembunyi rapi seolah sengaja diselipkan. Kayunya gelap, permukaannya halus oleh sentuhan waktu. Tidak ada labelnya. Peti itu hangat. Wira menarik tangannya refleks. Hangat itu bukan seperti benda kena matahari, lebih seperti makhluk hidup yang baru saja bernafas. Di belakangnya, rak berderit. Perasaan ada yang berdiri di dekat Wira kembali. Kali ini lebih kuat. Udara di ruangan menekan dadanya, membuat nafasnya pendek. Wira menoleh pelan, dan untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan kepala miring di dinding. Terlalu tinggi untuk manusia. Bayangan itu lenyap saat senter menyentuhnya. Wira tersentak, mundur, lalu tanpa sadar menabrak peti. Tutupnya bergeser sedikit, cukup untuk memperlihatkan kain hitam di dalamnya. Kain itu bergerak, bukan karena angin, melainkan seperti ditarik pelan dari dalam. Wira menjerit pendek, refleks menutup peti dan menguncinya. Dengan gembok terdekat, bunyi klik terdengar terlalu keras di ruangan sempit itu. Ia mundur tergesa, hampir tersandung. Lalu ia berlari keluar ruang arsip. Begitu keluar, pintu ruangan arsip menutup sendiri dengan bunyi yang berat. Wira terengah di lorong gudang. Tangannya gemetar hebat. Kepalanya berdengung. Ia menatap pintu itu lama, seolah berharap semua tadi hanya khayalan. Dari balik pintu, terdengar satu suara terakhir. Bukan ketukan, melainkan gesekan pelan. Seolah sesuatu sedang dipindahkan menjauh. Wira mundur sampai dinding, lalu merosot duduk. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan gemetar. Ia ingin pulang, ingin cahaya pagi, ingin dunia kembali sederhana. Tapi satu pikiran terus berputar di kepalanya, gak pernah mau pergi. Peti itu disembunyikan, dan sesuatu di gudang ini ingin ia membukanya. Wira tidak langsung kembali ke ruang arsip malam itu. Ia duduk lama di lorong gudang. Punggungnya menempel dinding dingin, mencoba menenangkan nafas yang tak kunjung stabil. Tangan kirinya masih bergetar, seolah saraf-sarafnya belum menerima kabar bahwa bahaya, setidaknya untuk sementara, telah menjauh. Jam dinding di pos berdetak pelan. Kali ini bergerak normal. Pukul 00:41.
Gue pulang. Beres, gumamnya. Ia berdiri, berjalan cepat ke arah pos, mengambil jaket dan helmnya. Kuncinya sudah di tangan. Ketika matanya kembali melirik ke arah gudang, bangunan itu berdiri diam, sama seperti tadi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, terlalu tenang. Wira berhenti untuk beberapa saat. Di dadanya ada dorongan aneh, bukan rasa takut, bukan rasa penasaran murni. Lebih seperti rasa dipanggil. Ia membenci perasaan itu, perasaan yang mengingatkannya pada malam-malam setelah ayahnya meninggal. Saat ia terbangun dengan keyakinan kuat bahwa ia harus pergi ke suatu tempat, tanpa tahu alasannya. Bodoh, katanya pada diri sendiri. Tapi kakinya sudah bergerak. Ruang arsip menyambutnya dengan bau lembab yang sama. Lampu masih mati, senter menjadi satu-satunya sumber cahaya. Pintu tidak terkunci lagi, peti kayu itu masih di tempatnya. Tidak bergeser, tidak terbuka. Tapi aura hangat itu lebih terasa sekarang. Wira berlutut di depannya, tangannya melayang ragu di atas tutup peti. Ada perasaan kuat bahwa begitu peti ini dibuka, sesuatu akan berubah dan tidak bisa dikembalikan. Ia tertawa pendek, getir. Hidup gue udah berantakan. Apalagi yang bisa rusak, katanya pelan. Lalu ia membuka gemboknya. Bunyi klik terdengar seperti palu di kepalanya. Tutup peti itu diangkat perlahan. Di dalamnya terbaring sebuah kitab tua, dibungkus kain hitam pekat. Kain itu bukan hitam biasa, warnanya seperti menyerap cahaya senter, membuat sekelilingnya tampak lebih gelap. Begitu Wira menyentuh kain itu, dingin menjalar cepat ke lengannya. Bukan dingin fisik, melainkan sensasi seperti memegang sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia manusia. Ia menarik tangannya refleks, menghela nafas. Lalu dengan gerakan lebih mantap, ia membuka kain pembungkus itu. Kitab itu tebal, sampulnya dari kulit yang sudah retak-retak. Tapi masih utuh, nggak ada judul, tidak ada tulisan di punggung. Hanya satu simbol terukir samar di tengah, lingkaran yang terbelah 3 dengan garis-garis halus di dalamnya. Simbol itu membuat kepala Wira berdenyut pelan. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan memenuhi kertas kuning tua. Aneh, huruf-hurufnya terasa asing, tapi otaknya langsung mengerti. Seolah ia pernah membaca ini sebelumnya, dalam mimpi yang sudah lama terlupakan. Jika kau membaca ini tanpa izin, maka malam telah mengenal namamu. Wira menelan ludah. Nama gue gak ada di situ, katanya cepat, defensif. Ia mencoba membalik halaman berikutnya. Catatan-catatan itu tidak seperti kitab mantra yang sering ia lihat di film. Gak ada bahasa berbunga, tidak ada janji kekuatan. Semuanya ditulis seperti panduan kerja, singkat, tegas, tanpa emosi. Tentang batas, tentang harga, tentang nafas sebagai pengunci. Di salah satu halaman, ia menemukan sketsa raja sederhana. Garis-garisnya minimalis, tapi terasa berat. Di bawahnya tertulis penjelasan. Raja nafas, untuk menutup mata makhluk malam. Jangan digunakan lebih dari yang diperlukan. Setiap tarikan adalah hutang. Hutang ke siapa? Bisik Wira. Kitab itu tidak menjawab. Udara di ruang arsip terasa lebih pekat. Senter berkedip, lalu mati. Wira mengumpat pelan, menepuk-nepuknya. Cahaya kembali menyala, tapi lebih redup. Bayangan rak-rak memanjang, bergetar tidak sinkron dengan sumber cahaya. Wira menutup kitab itu cepat, nafasnya pendek. Ia ingin pergi, tapi ada sesuatu di dalam dirinya. Bagian yang lelah, bagian yang marah pada hidup, menahan. Kalau ini cuma omong kosong, gue buktiin sekarang, katanya lebih keras. Wira membawa kitab tua itu ke tengah gudang. Ia gak tahu kenapa, ruang arsip terasa terlalu sempit.
terlalu dekat. Di tengah gudang, setidaknya ia bisa melihat sekelilingnya, bisa lari jika perlu. Lalu ia meletakkan kitab itu di lantai, membuka halaman Rajah Nafas. Tangan kirinya gemetar saat ia menirukan garis-garis itu di udara. Tidak ada dupa, tidak ada lilin, tidak ada mantra yang panjang. Hanya nafas. Tarik, tahan, lepas. Pada tarikan ketiga, udara berubah. Lampu di langit-langit mati secara bersamaan. Gudang tenggelam dalam gelap, lebih pekat dari sebelumnya. Wira merasa tekanan di dadanya, seperti berada di dasar kolam. Ia hampir membatalkan, tapi sudah terlambat. Sesuatu sudah terbangun. Bukan dengan suara, bukan dengan wujud, tapi dengan kehadiran. Gudang yang tadi kosong kini terasa penuh, seperti diisi oleh sesuatu yang tak terlihat tapi sangat sadar. Wira menyelesaikan rajah itu dengan nafas terakhir. Udara meledak, bukan ledakan fisik, melainkan sensasi seperti dunia menghembuskan nafas panjang. Tekanan di dadanya berkurang. Untuk sepersekian detik, Wira merasa lega. Lalu rasa sakitnya datang. Kepalanya seperti ditusuk dari dalam. Penglihatannya berkunang-kunang. Ia terjatuh berlutut. Muntah cairan pahit. Darah hangat mengalir dari hidungnya, menetes ke lantai. Apa yang gue lakuin? Gumamnya. Di sudut gudang, sesuatu bergerak. Kali ini tidak hanya bayangan. Wira mendongak. Dari kegelapan muncul siluet tinggi. Kepalanya miring, bahunya tidak seimbang. Ia mengenali bentuk itu dari laporan-laporan lama, meski otaknya menolak mengakuinya. Makhluk itu berdiri beberapa meter darinya, tidak menyerang, seolah hanya menilai. Wira terengah, darah menetes di dagunya. Ia menyadari satu hal mengerikan. Rajah itu tidak mengusir makhluk ini. Ia hanya membuatnya terlihat, membuka tirai yang selama ini menutup mata Wira. Makhluk itu bergerak selangkah maju, lantai bergetar halus, dan di dalam kepala Wira, sebuah pikiran asing muncul, bukan dalam bentuk suara, melainkan kepastian yang dingin. Kau telah membuka pintu. Wira berusaha berdiri, lututnya terasa lemas. Kitab itu tergeletak di lantai, halamannya terbuka, seolah sengaja ditinggalkan di situ. Gue gak mau ini. Gue cuma mau semuanya berhenti. Makhluk itu tidak menjawab. Ia mengangkat lengannya. Dan Wira sadar, ritual itu baru aja dimulai. Makhluk itu bergerak ke arahku. Bukan dengan lari. Bukan juga dengan loncat. Tapi ia meluncur, seperti bayangan yang dipaksa punya tubuh. Udara di depannya bergetar, seolah ruang sendiri enggan dilewati olehnya. Wira refleks mengangkat tangan. Tubuhnya masih setengah sadar, setengah tenggelam dalam rasa sakit yang berdenyut di kepala. Rajah nafas. Pikiran itu muncul spontan. Lalu ia mencoba menarik nafas. Terlalu cepat. Kesalahan pertama. Udara tidak menutup, tidak mengeras. Yang terjadi justru sebaliknya. Paru-parunya terasa terbakar, seperti menghirup asap panas. Wira terbatuk, jatuh tersungkur, tepat saat makhluk itu menyapu tempat ia berdiri sebelumnya. Lantai betonnya retak, bukan retak biasa. Retakan itu seperti dicakar dari bawah, meninggalkan bekas hitam yang menguap pelan. Bau amisnya menyebar, bercampur dengan aroma tanah basah. Wira merangkak mundur, punggungnya membentur rak besi. Kitab itu masih di lantai, beberapa meter darinya, tapi terlalu jauh. Makhluk itu berhenti lagi, kepalanya menunduk, lehernya memanjang tidak wajar. Dari tubuhnya, suara gesekan terdengar, seperti tulang yang bergeser di tempat yang salah. Wira terengah. Dengar, gue gak tahu aturan mainnya. Kalau ini salah paham. Makhluk itu menyerang. Tangannya memanjang,
Bayangan hitam membentuk cakar yang menyambar di udara. Wira sempat menangkis dengan lengan kiri. Rasa dingin menembus kulitnya, langsung ke tulang. Ia berteriak, bukan karena luka, tapi karena sensasi seperti bagian dari lengannya dicabut dari dunia. Wira jatuh terguling. Di lantai, ia melihat bekas sentuhan itu. Kulit lengannya memucat, urat-uratnya menghitam, seperti terbakar es. "Bangke," gumamnya. Di antara rasa sakit dan panik, satu kalimat dari kitab itu teringat jelas. Setiap tarikan adalah hutang. Wira memaksa dirinya untuk duduk. Ia mencoba menutup mata, meski nalurinya berteriak untuk tetap melihat musuh. Tarik nafas, lambat, dan dalam. Ia merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Bukan udara, bukan juga rasa sakit. Lebih seperti sesuatu bangunan. Saat ia membuka mata, dunia terlihat sedikit berbeda. Garis-garis bayangan di gudang lebih tegas. Makhluk itu tidak lagi tampak sebagai siluet kabur. Ia punya bentuk. Tubuhnya tinggi kurus. Kulitnya seperti arang basah. Wajahnya tanpa mata. Hanya cekungan gelap yang berdenyut. Wira menghembuskan nafas. Udara di sekitarnya seperti mengunci. Makhluk itu berhenti mendadak, seolah menabrak dinding tak terlihat. Tubuhnya bergetar, bayangannya pecah-pecah. Wira terkejut. "Berhasil," bisiknya. Makhluk itu mengeluarkan suara, bukan teriakan, tapi getaran rendah yang membuat gigi Wira beradu. Dinding gudang bergetar, rak-rak berdecit, beberapa roboh. Raja itu tidak mengusir, ia hanya menahan, dan menahan itu mahal. Napas Wira tersendat, dada kirinya terasa ditusuk dari dalam. Ia jatuh berlutut lagi. Darah kembali mengalir dari hidungnya. Kali ini lebih deras, dan dunia berputar. Makhluk itu memanfaatkan celah itu. Ia memaksa maju. Tubuhnya menembus tekanan raja sedikit demi sedikit. Setiap langkahnya diiringi suara retakan udara. Setiap inci yang ia rebut, Wira merasakan seperti ada sesuatu yang diambil dari tubuhnya. Panas, tenaga, ingatan samar. Wira teringat wajah ayahnya, suara tawa yang sudah lama hilang. Kenangan kecil yang tidak penting, hilang satu persatu. "Stop! Cukup," katanya parau. Kitab itu bergetar. Halaman-halamannya membuka sendiri, terbalik oleh angin yang tidak ada. Wira meliriknya setengah sadar. Matanya menangkap satu catatan kecil di pinggir halaman, hampir terlewat. "Jika nafas tak cukup, gunakan darah, tapi jangan berharap kembali utuh." Wira tertawa pendek, nyaris histeris. "Ya udah, sekalian aja," katanya. Ia menggigit lengan yang sudah mati rasa itu. Darah hangat mengalir di mulutnya. Rasa besi memenuhi lidahnya. Ia meludahkan darah ke lantai, tepat di antara dirinya dan makhluk itu. Tarik nafas, campur dengan rasa sakit, lalu lepas. Raja itu meledak. Bukan cahaya, bukan juga api, tapi gelombang tekanan yang menyapu gudang, menghantam makhluk itu seperti palu raksasa. Tubuh hitamnya terlempar ke belakang, membentur dinding dengan suara retakan keras. Bayangannya tercerai-berai, menjerit tanpa suara. Gudang kembali sunyi. Wira tergeletak terlentang. Nafasnya tersenggal. Pandangannya kabur. Ia merasa ringan, tapi terlalu ringan. Seolah sebagian dirinya tertinggal di lantai bersama darahnya. Makhluk itu tidak hancur, melainkan ia mundur. Bayangannya meresap ke celah-celah dinding, meninggalkan bekas hitam yang perlahan memudar. Tapi sebelum benar-benar menghilang, Wira merasakan satu pesan terakhir, dingin dan jelas. Ini belum selesai. Lampu gudang menyala kembali. Wira tertawa lemah, lalu batuk darah.
Tangannya gemetar saat ia meraih kitab itu, memeluknya ke dada seperti pelampung di laut gelap. Gue hidup, tapi ia melihat lengannya. Warna hitam itu tidak hilang, justru menyebar pelan, seperti jamur di bawah kulit. Dan untuk pertama kalinya, Wira benar-benar mengerti. Ia menang, tapi ia juga kehilangan sesuatu. Wira tidak tahu berapa lama ia terbaring di lantai gudang. Yang ia tahu, saat kesadarannya perlahan kembali, tubuhnya terasa seperti bukan miliknya lagi. Tapi setiap tarikan nafas seperti menggesek luka terbuka di dalam dada. Udara masuk, tapi tidak pernah terasa cukup. Lampu gudang menyala stabil, terlalu normal. Seolah kejadian barusan hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Tapi bau amis di udara masih ada. Retakan di lantai masih nyata, dan lengannya. Wira mengangkat tangan kiri. Warna hitam itu kini membentuk pola samar, seperti urat-urat tambahan di bawah kulit. Tidak sakit, tidak dingin, justru diam, terlalu diam, seperti sesuatu yang sedang tidur. Ini mimpi, bisiknya. Suara langkah terdengar. Suara itu pelan, mantap, tidak tergesa. Wira mencoba menoleh. Dari pintu gudang, seorang pria tua berdiri. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Rambutnya memutih seluruhnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja lengan panjang kusam, memakai sarung, dan sandal jepit usang. Tidak ada aura mengintimidasi, tidak ada efek dramatis. Justru itu yang membuat Wira merinding. Orang tua itu melangkah masuk, matanya menyapu gudang. Berhenti sejenak di retakan lantai, lalu di dinding yang menghitam. Terakhir, pandangannya jatuh pada Wira. Masih hidup, gumamnya pelan. Wira berusaha duduk, tapi gagal. Tubuhnya terlalu lemah. Kamu siapa? Suaranya serak. Orang tua itu mendekat, lalu jongkok di hadapannya. Jaraknya cukup dekat untuk membuat Wira mencium bau tanah dan asap kayu dari tubuhnya. Nama saya Karto. Orang sini manggil saya Mbak Karto, katanya sederhana. Nama itu seperti palu di kepala Wira. Ia pernah mendengarnya dari cerita-cerita samar penjaga lama tentang orang tua yang mengurus hal-hal aneh. Kamu lihat semua ini? Tanya Wira. Mbah Karto mengangguk pelan. Enggak semuanya, tapi cukup. Ia menatap lengan Wira. Alisnya sedikit terangkat. Kamu pakai Raja Nafas, katanya. Bukan bertanya, tapi menyatakan. Wira terdiam. Tanpa guru, lanjut Mbah Karto. Tanpa penyangga dan pakai darah. Ia menghela nafas panjang. Berani atau bodoh? Gue gak punya pilihan. Itu nyerang gue. Wira membalas, nadanya defensif. Mbah Karto tersenyum tipis. Senyum yang tidak menghakimi, tapi juga tidak membenarkan. Dunia ini jarang nyerang tanpa sebab. Biasanya cuma menjawab panggilan, katanya. Wira teringat kitab itu. Ritualnya, dorongan aneh yang membuatnya kembali ke gudang. Gue gak niat manggil apa-apa. Niat itu urusan belakangan. Yang penting pintunya sudah kebuka, jawab Mbak Karto. Ia berdiri, berjalan ke arah kitab yang masih tergeletak di lantai, mengambilnya dengan hati-hati, seolah memegang benda rapuh, bukan berbahaya. Dari mana kamu dapat ini? Di peti arsip. Katanya barang sitaan lama. Mbah Karto mengangguk pelan. Ya, harusnya dikubur, tapi orang-orang suka nyimpen masalah. Lalu ia menutup kitab itu, membungkusnya kembali dengan kain hitam. Kamu tahu
makhluk apa yang kamu lawan barusan? Wira menggeleng. Itu bukan iblis besar, bukan raja, bukan pula penguasa. Itu cuma penagih, kata Mbah Karto. Wira menelan ludah. Penagih? Apa? Penagih hutang nafas. Kamu pakai sesuatu yang bukan milikmu. Dunia cuma minta bayaran, jawab Mbah Karto tenang. Wira melihat lengannya lagi. Ini bayarannya. Sebagian, sisanya akan datang. Keheningan turun. Mbah, gue masih bisa balik normal, enggak? Mbah Karto menatapnya lama, terlalu lama. Ada jalan, tapi bukan buat kembali seperti semula. Wira menghela nafas. Jadi kamu sekarang terlihat. Makhluk-makhluk itu tahu kamu. Yang barusan cuma pembuka. Yang lain akan datang. Yang lebih pintar. Yang lebih kejam. Wira menutup mata. Aku gak mau hidup kayak gini. Mbah Karto menepuk bahunya pelan. Sentuhan itu berat, tapi menenangkan. Gak ada yang minta, tapi ada yang kebagian. Lalu ia berdiri. Kalau kamu mau hidup lebih lama dari seminggu, ikut saya. Wira membuka mata. Kalau enggak, Mbah Karto berjalan menuju pintu, berhenti sejenak tanpa menoleh. Kalau enggak, hutangmu akan ditagih dengan cara yang lebih menyakitkan, katanya pelan sambil melangkah keluar. Wira menatap pintu itu lama. Gudang kembali terasa kosong. Tapi sekarang ia tahu kekosongan itu palsu. Ia memeluk lengannya yang menghitam, menarik nafas dengan susah payah. Di luar, suara azan subuh mulai terdengar. Dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Wira merasa pagi tidak membawa harapan, melainkan peringatan.